Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Noviani dari 10 MPLB 1. Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai lembaga keuangan dan sistem perbankan. Lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua kegiatan ekonomi seperti menabung, melakukan transfer, meminjam uang, hingga berinvestasi melibatkan lembaga keuangan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami fungsi dan jenis-jenis lembaga keuangan agar dapat memanfaatkannya dengan baik. Slide kedua, pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah badan-badan atau organisasi yang bergerak di bidang keuangan dan menyediakan berbagai layanan yang berkaitan dengan pengelolaan dana. Tugas utama lembaga keuangan adalah menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana kemudian menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana. Selain itu, lembaga keuangan juga menyediakan berbagai layanan seperti pembayaran, investasi, dan perlindungan risiko. Secara umum, lembaga keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Slide ketiga adalah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan seperti tabungan dan deposito, kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit atau pinjaman. Bank memiliki beberapa fungsi penting. Pertama, menghimpun dana dari masyarakat. Kedua, menyalurkannya dana kepada masyarakat yang membutuhkan. Ketiga, mempermudah berbagai transaksi pembayaran. Dan keempat, memberikan berbagai layanan keuangan lainnya. Contoh bank yang ada di Indonesia antara lain BRI, BNI, Bank Mandiri, BCA, dan BSI atau Bank Syariah Indonesia. Slide keempat, lembaga keuangan non-bank. Selain bank, terdapat juga lembaga keuangan non-bank. Lembaga ini memberikan layanan keuangan tetapi tidak menjalankan fungsi yang sama seperti bank. Contohnya adalah perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerugian, kemudian pegadaian yang memberikan pinjaman dengan jaminan barang berharga. Ada juga leasing yang menyediakan pembiayaan kendaraan atau peralatan dengan sistem cicilan. Selain itu, terdapat dana pensiun dan membantu masyarakat mempersiapkan kehidupan setelah pensiun, serta pasar modal yang menjadi investasi dan saham dan obligasi. Slide kelima, bank umum. Bank umum adalah bank yang melayani masyarakat secara langsung dalam berbagai aktivitas keuangan. Bank umum menerima simpanan berupa tabungan, giro, dan deposito. Dana tersebut kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Selain itu, bank umum juga menyediakan layanan transfer uang, pembayaran tagihan, pembelian produk digital, hingga layanan perbankan digital. Karena perannya yang sangat luas, bank umum menjadi lembaga keuangan yang paling sering digunakan oleh masyarakat. Slide ke-6, Bank Sentral. Di Indonesia, Bank Sentral adalah Bank Indonesia atau BI. Berbeda dengan Bank Umum, Bank Indonesia tidak melayani masyarakat secara langsung. Tugas utamanya adalah menjaga stabilitas nilai rupiah dan menjaga kestabilan sistem keuangan negara. Bank Indonesia juga menetapkan kebijakan moneter, mengatur uang, jumlah yang beredar, serta memastikan sistem pembayaran berjalan dengan lancar dan aman. Melalui tugas tersebut, Bank Indonesia berperan penting dalam menjaga kestabilan perekonomian nasional. Slide ke-7, produk perbankan. Bank memiliki berbagai produk yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Yang pertama adalah tabungan. Tabungan merupakan simpanan yang dapat diambil kapan saja sesuai kebutuhan. Yang kedua adalah giro. Giro biasa digunakan oleh perusahaan atau pelaku usaha untuk mempermudah transaksi dalam jumlah besar. Yang ketiga adalah deposito, merupakan simpanan berjangka yang hanya dapat dicairkan pada waktu tertentu, sesuai perjanjian dengan bank. Ketiga, produk ini memiliki fungsi yang berbeda sesuai kebutuhan nasabah. Slide ke-8, produk kredit. Selain menghimpun dana, bank juga menyalurkan dana melalui berbagai jenis kredit. Kredit konsumtif digunakan untuk kebutuhan pribadi, misalnya membeli rumah atau kendaraan. Kredit produktif digunakan untuk mendukung kegiatan usaha, seperti modal usaha atau pengembangan bisnis. Sedangkan kredit investasi digunakan untuk pembelian aset atau pengembangan perusahaan dalam jangka panjang. Melalui kredit, masyarakat dapat memenuhi kebutuhan dan mengembangkan usahanya. Slide ke-9, jenis-jenis kartu bank.
Dalam kegiatan perbankan, terdapat beberapa jenis kartu yang sering digunakan. Pertama adalah kartu ATM yang digunakan untuk tarik tunai, transfer, dan pengecekan saldo. Kedua adalah kartu debit. Kartu ini digunakan untuk pembayaran langsung menggunakan saldo yang ada di rekening. Ketiga adalah kartu kredit. Kartu kredit memungkinkan pengguna melakukan transaksi terlebih dahulu dan membayarnya di kemudian hari sesuai ketentuan bank. Ketiga, kartu tersebut memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi sehari-hari. Slide ke-10, perbankan digital. Seiring perkembangan teknologi, layanan perbankan kini semakin modern melalui perbankan digital. Masyarakat dapat melakukan transfer, pembayaran, pembelian, pulsa, pembayaran tagihan, hingga pengecekan saldo melalui mobile banking. Selain itu, terdapat juga kris yang memudahkan pembayaran hanya dengan memindai kode QR. Keunggulan layanan digital adalah lebih cepat, praktis, efisien, dan dapat digunakan kapan saja tanpa harus datang ke kantor bank. Kesimpulan dari PPT tersebut adalah, sebagai kesimpulan, lembaga keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Lembaga keuangan membantu masyarakat dalam menyimpan dana, memperoleh pembiayaan, melakukan transaksi, hingga berinvestasi. Dengan memahami fungsi dan jenis-jenis lembaga keuangan, kita dapat memanfaatkan layanan keuangan secara lebih bijak dan bertanggung jawab. Sekian dari presentasi yang saya sampaikan mengenai lembaga keuangan dan sistem perbankan. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya lembaga keuangan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.